Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Ferianto, NIM 1182-118. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul pemanfaatan material zeolit dan aktivasi kimiawi sebagai beton biopolimer. Pertama-tama, salam hormat saya kepada Pak Ahmad Didik STMT selaku dosen pembimbing 1, Bu Siska Apriani STMT selaku dosen pembimbing 2, lalu Pak Ade Prayogo Nasution STMT selaku dosen penguji. Materi inti pembahasan pada presentasi ini yaitu hasil pembahasan lalu kesimpulan dan saran. Sebelum masuk ke hasil pembahasan, saya mengulik sedikit latar belakang penelitian ini. Pada zaman ini, bidang konstruksi di seluruh dunia berkembang dengan pesat. Menurut statistik dunia saat ini, setiap tahun dibutuhkan sekitar 260 juta ton semen. Jumlah ini akan meningkat 25% dalam waktu 10 tahun ke depan. Batu kapur adalah bahan sumber utama untuk Portland. Untuk semen Portland, kekurangan batu kapur yang akut dapat terjadi setelah 25 hingga 50 tahun. Dikarenakan, untuk membuat 1 ton semen, maka akan terjadi 1 ton karbon dioksida CO2 yang akan dibuang secara bebas ke atmosfer, di mana hal tersebut sangat mengancam lingkungan. Selain energi dalam jumlah besar juga dibutuhkan untuk produksi semen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan pengikat alternatif pengganti semen. Nah, pada penelitian ini, alternatif untuk beton tanpa semen yaitu beton geopolimer. Apa itu beton geopolimer? Beton geopolimer ini dibuat oleh seorang profesor berkebangsaan Prancis bernama David Opitz pada tahun 1978. Beton geopolimer yaitu jenis beton baru yang menggunakan material ramah lingkungan yang dapat menggantikan beton semen di masa depan. Karena bahan penyusunnya dari bahan non-organik melalui polimerisasi dengan bahan utama yaitu material yang kandungannya banyak silikon dan alumina. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh zeolit yang diaktifasi secara kimiawi pada beton biopolimer, bagaimana pengaruh zeolit terhadap protekan beton biopolimer, berapa persentase optimum dari penggunaan variasi zeolit yang diaktifasi pada pembuatan beton biopolimer. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh aktivasi kimiawi zeolit pada beton biopolimer, untuk mengetahui pengaruh penggunaan zeolit terhadap protekan beton biopolimer, juga untuk mengetahui nilai presentasi optimum dari penggunaan variasi 0%, 0%, 5%, 10%, dan 15% zeolit yang diaktifasi, zat kimiawi yang diaktifasi secara kimiawi pada pembuatan beton biopolimer. Manfaat penelitian untuk memanfaatkan material zeolit sebagai bahan campuran beton biopolimer, memanfaatkan limbah batubara beton asap teknik keparahan sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian dengan topik yang sama. Lalu untuk membuat beton ramah lingkungan, ini diagram alur penelitian pada pembuatan beton biopolimer, termasuk ke hasil pembahasan. Hasil pengujian material campuran beton. Hasil pengujian agregat kasar didapatkan kadar air persen 2,705. Lalu untuk berat jenis agregat kasar untuk kondisi SSB 2,41, berjenis kering 2,36, dan berjenis semu 2,49. Untuk presentasi absorpsi 2,25%, lalu perhitungan nanti saringan didapatkan pada modulus 6,4968. Lalu untuk perhitungan berat volume agregat kasar didapatkan berat volume gempur 1215,381 dan berat volume padat 13,8,811. Hasil pengujian agregat halus didapatkan berat volume rata-rata 1781,818 kg per meter kubik.
Lalu untuk pengujian fly ash didapatkan SiO2 plus Al2O3 plus Fe2O3 nilainya 79,822%. Untuk SO3 3,670%. Fly ash dengan komponen kimia silika SiO2 yang persentase kurang lebih 44,98%, alumina dengan persentase 21,28%, besi oksida dengan persentase 16,18%, magnesium dengan persentase kurang lebih 0,9%, dan sisanya terdiri dari komponen kimia meliputi kalsium, karbon, dan belerang. Berarti fly ash ini dapat diklasifikasikan bertipe C. Untuk berat jenis fly ash didapatkan hasil berat jenisnya 2,1. Untuk pengujian zeolit didapatkan berat jenis zeolit 2,16 gram per cm kubik. Ini untuk zeolit yang belum diaktifasi secara kimiawi. Lalu hasil perhitungan Chudnik's descent didapatkan kebutuhan untuk pembuatan beton geopolimer dengan alkali aktivator, yaitu fly ash untuk satu benda uji 1,851 kg, lalu berat air 1,098 kg, lalu berat agregat halus 4,145 kg, lalu berat agregat kasar 5,230 kg, lalu superfase Caesar 0,22 kg, lalu NaOH 0,31322 kg, Na2SO3 0,78405 kg. NaOH per NaSO3-nya dengan perbandingan 2:5 atau 1:2,5. Untuk kebutuhan 12 beton geopolimer didapatkan semen 7. Semen tapi fly ash. Fly ash 7,43 kg, berat air 4,390 kg, berat agregat kasar berat agregat halus 16,578 kg, berat agregat kasar 20,119 kg, SP 0,089 kg, NaOH 1,254 kg, Na2SO3 3,136 kg. Dengan NaOH 8 molar. Lalu didapatkan komposisi campuran beton geopolimer dengan bahan tambah zeolit dengan aktivasi kimiawi sebagai berikut, yaitu bahan tambah untuk 0%, zeolitnya 0, untuk variasi zeolit 5%, zeolitnya 0,09 per kilogram, untuk variasi 10%, zeolitnya 0,19 kilogram, untuk persentase 15%, zeolitnya 0,28 kilogram. Lalu pembuatan benda uji aktivasi kimiawi dan zeolit. Untuk aktivasi kimiawi pada zeolit dengan NaOH dilakukan dengan cara pertama mempersiapkan bahan zeolit yang akan diaktifasi, lalu mempersiapkan larutan basah dengan konsentrasi NaOH-nya sebesar 1 molar. Untuk kedua, zeolit dilarutkan ke dalam campuran NaOH 1 molar, lalu dimasak hingga suhu 100 derajat Celcius. Setelah dimasak dan diaduk, zeolit didiamkan sampai suhu ruangan, lalu dibilas dengan aquades hingga pH-nya normal kembali atau netral kembali. Setelah itu, setelah dibilas dengan aquades, lalu zeolitnya dimasukkan ke oven hingga kering untuk aktivasi kimiawi.
menggunakan NaOH. Lalu pembuatan beton geopolimer, pertama persiapan bahan, yang kedua pembuatan alkali aktivator, yaitu kebutuhan fly ash dicampur dengan jumlah kebutuhan dari alkali aktivatornya dulu dicampur. Lalu campuran dari alkali aktivator dimasukkan ke campuran beton, yaitu pasir dan kerikil. Setelah dicampur dalam mesin molen, diuji slam test. Slam testnya karena menggunakan supervisi scissor, bentuk betonnya menjadi seperti beton SCC. Jadi slam flow-nya diukur diameter. Setelah diukur slam test, pencetakan beton. Setelah itu dipadatkan. Setelah itu dilepaskan, lalu perawatan atau curing untuk menjaga suhu beton geopolimer agar tidak retak di permukaan. Lalu pengujian dan pemeriksaan nilai slam test untuk beton geopolimer 0% zeolit, nilai slamnya 46 mm. Lalu untuk beton geopolimer 5%, 42 cm, geopolimer 10%, 38%, 38 cm. Untuk geopolimer 15%, 36 cm. Ini grafik hasil slam testnya. Konstan menurun. Tapi semakin bertambahnya zeolit yang digunakan, maka nilai slam flow-nya semakin kecil. Karena kebutuhan airnya yang semakin kurang, dikarenakan sifat zeolit juga yang menyerap air. Untuk berat isi beton geopolimer, didapatkan rata-rata dari semua variasi, yaitu 1,9 kg per meter kubik, di mana menurut SNI 032847 tahun 2002, klasifikasi beton normal itu 2.200 kg per meter kubik sampai 2.500 kg per meter kubik. Sedangkan untuk beton ringan kurang dari 1.900 kg per meter kubik. Yang berarti berat isi beton geopolimer ini mendekati berat jenis beton ringan. Lalu untuk hasil pengujian kuat tekan, didapatkan hasil nilai kuat tekan rata-rata untuk 28 hari, yang beton geopolimer 0%, 19,32 MPa, untuk 5%, 18,26 MPa, untuk 10%, 16,77 MPa, untuk 15%, 13,59 MPa. Di mana pada grafik dapat dilihat semakin bertambahnya penggunaan zeolit, maka nilai kuat tekan semakin turun atau semakin rendah. Dikarenakan nilai kuat tekan semakin turun, dikarenakan penggunaan zeolit yang diaktifasi kurang maksimal pada tahap 2 dan tahap 3, yaitu pada tahap pencampuran material zeolit dengan NaOH atau pemasakan, dan juga pada saat penetralan keasaman zeolit, mengakibatkan zeolit masih bersifat basah pada saat dicampurkan ke beton geopolimer, sehingga menurunkan kuat tekan. Dan juga kenapa nilai kuat tekan beton geopolimer ini tidak ada yang mencapai target, itu juga disebabkan oleh faktor fly ash yang digunakan. Faktor fly ash yang digunakan bertipe C, sedangkan fly ash yang bertipe C itu hanya memiliki sifat pozolanik, tidak memiliki sifat pengikat atau cementitious seperti fly ash tipe F. Untuk
pengujian kuat tekan sendiri. Setelah dilakukan pengujian kuat tekan pada silinder 10 kali 20 harus dikonversi ke beton silinder 15 kali 30 untuk melihat klasifikasi beton geopolimer. Diklasifikasikan setelah dikonversikan ke beton silinder 15 kali 30 didapatkan nilai kuat tekan untuk normal, untuk yang 0% 20 MPa, 5% 19 MPa, 10% 17 MPa, 15% 14 MPa. Hasil dari konversi kuat tekan beton silinder 10 kali 20 cm ke silinder 15 kali 30 cm dapatkan hasil bahwa kuat tekan pada beton geopolimer dengan bahan tambah zeolit variasi 0%, 5%, 19%, termasuk beton mutu rendah yang mendekati berat isi beton ringan. Itu turun dari 1.900 kg per kubik. Kesimpulan dan saran. 1. Penggunaan zeolit dengan aktivasi kimiawi terhadap beton geopolimer pada penelitian ini menurunkan mutu beton jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini terjadi karena tidak maksimalnya proses aktivasi kimiawi pada tahap 2 pencampuran NaOH stimulat dengan zeolit dan tahap 3 penetralan pH. 2. Hasil uji kuat tekan beton geopolimer dengan variasi zeolit untuk aktivasi kimiawi turun secara konstan dari variasi 0% sampai 15%. B. Beton geopolimer dengan variasi 0% sampai 15% termasuk beton mutu rendah dan mendekati berat beton ringan, yaitu kurang dari 1.900 kg per meter kubik. Lalu 3. Kuat tekan paling optimum pada variasi penelitian 0%, 5%, 10%, 15% terjadi pada bahan tambah zeolit 0% dengan kuat tekan 19,31 MPa dengan berat volume 1,941 kg per meter kubik. Saran pada penelitian ini, setiap perencanaan yang menggunakan bahan tambah harus memperhatikan fungsi dan jenis kegunaan dari bahan tambah tersebut. Karena penggunaan bahan tambah dalam campuran beton dapat mempengaruhi beton itu sendiri. Pada aktivasi kimia, sangat diperhatikan pada penggunaan dan kondisi bahan dan alat yang digunakan. Perlu adanya uji XRF pada fly ash dan zeolit yang telah diaktifasi kimiawi. Ada zeolit yang telah diaktifasi secara kimiawi. 4. Kuring atau perawatan beton geopolimer harus lebih diperhatikan dikarenakan penggunaan material fly ash dan alkali aktivator sebagai binder. 5. Waktu dalam kuring beton geopolimer perlu diperhatikan juga dikarenakan fly ash yang maksimal pengerasannya berbeda dengan semen. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.